Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibin min yawmil jumu'ati amsi wal imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Dina qiyamah millati Ibrahim hanifah. Wa ma'asa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Salatan tarzuna bi rahman nabiyyin wa mursalin. Wa sallallahu bil malaikatil muqarrabin wa nahwana bi as-salati al-awliyin. Wa tumiduna bi kulli waqtin wa hin. Man bi fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi awalan bi taqwallah wa ta'ala. Lakum tuflihun.
jamaah sholat Jumat Masjid Tabir Wabrin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah siang hari ini kita duduk bertafakur beriktikaf di masjid ini dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicatat sebagai hamba Allah yang ahli surga. Amin. Marilah kita melaksanakan takwa Allah yang menjadi salah satu rukun khutbah ini, yaitu intisar awamirillah wa ijtinab nawasyih. Kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah yang ditugaskan kepada kita dengan sekuat kemampuan, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah, tidak berbuat dosa dan masih kecil apapun, agar hidup kita damai, tentram, bahagia dan menjadi lestari sehingga masih jauh dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, judul khutbah pada siang hari ini hikmah Isra dan Mi'raj. Kalau saya melihat kalender tanggal 8 itu adalah 27 hari, berarti peringatan Isra. Tanggal 11 itu bulan Maret adalah Tarawih. Tanggal 10 dan 11 April itu hari raya. Kita berdoa mudah-mudahan umur kita masih panjang, puasa, tarawih, hari raya, mudik, dan akhirnya kita kembali kumpul bersama di Masjid Tabir. Saudara-saudara, kalau berbicara masalah Isra Mi'raj itu intinya adalah karena Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina itu adalah untuk menjemput perintah sholat Isra. Di Masjidil Aqsa Palestina, Rasulullah sebelum naik ke atas langit Mi'raj itu sholat sunnah 2 rakaat, dan itu dihadiri oleh semua roh para nabi dan rasul. Dicatat Rasulullah sebelum naik ke atas langit sholat sunnah 2 rakaat dimakmum oleh umat, di belakangnya roh para nabi dan rasul, yang jumlahnya para rasul itu 313 ribu. Jumlah roh para nabi itu ada yang menyatakan 124.000, tapi yang terkenal 25 nabi dan rasul. Rasulullah ini, saudara-saudara sekalian, Isra Mi'raj ini dalam waktu 1 malam 1 cukup, karena beliau ini di atas langit itu juga, walaupun tadi sudah sholat dengan para nabi dan rohnya para rasul, beliau ini di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu setelah meninggal tetap ditugaskan menjaga langit itu pertama. Apa dasarnya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri gara-gara makan buah kurma. Wa in lam taghfir lana, jika Engkau ampuni, fatarhamna, dan tidak kasih, lanakunanna minal khasirin, saya menjadi manusia. Nabi Adam itu begitu diturunkan dari surga ke bumi ini, dalam riwayat di gunung Himalaya tertinggi dunia, jam 3 malam sebelum subuh. Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, bisa. Ini anak muda bertahu. Nabi Adam nangis karena biasanya fasilitas di surga makan siap, apapun fasilitas siap. Begitu diturunkan ke dunia ini tidak ada apa-apa, gelap gulita, tidak terang, tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Nangis. Makanya kata Allah sebagai tobat mau sholat subuh baru. Makanya orang yang sholat subuh besok rohnya akan ketemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Pertanyaannya, apakah kita semua mau Mi'raj? Dalam hadis, bukan dalam Asrarul, yaitu rahasia-rahasia masalah Isra Mi'raj, Asrarul Isra Mi'raj,
Jadi manusia meninggal dunia itu jam 12 sekarang. Katanya malaikat, silakan. Rafa ruh, naiklah ruhnya ke sama, naik ruhnya ke atas langit. Nanti akan ditanya bagaimana sholat subuhnya, berapa kali jamaahnya, berapa kali munfaridnya, berapa kali absennya. Itu ada absen. Kalau nggak percaya, buktikan nanti ada kalau meninggal. Kalau rohnya itu sholat subuhnya rajin, tidak angin pertama Nabi Adam ini ketemu dengan Nabi Adam, naik. Bagus kalau sholat subuhmu pasti tapi boleh ini jamaahnya rajin. Naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Makanya di langit yang kedua ini Nabi Yahya dan Isa, Nabi Isa itu sholatnya sholat maghrib 3 rakaat. Nanti di langit yang ketiga ini kalau ditanya bagaimana sholat maghribnya, bagus apa tidak rapatnya, kalau sudah bagus naik ke langit yang kedua. Ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Sholat apa Nabi Yusuf? Sholat asar. Jadi yang pertama kali menerima sholat asar itu Nabi Yusuf 4 rakaat. Setelah Nabi Yusuf di dalam sumur beberapa hari, mungkin 40 hari, keluar diangkat, langsung sujud di dalam Allah. Sholat asar sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Kemudian sholat maghrib, Nabi Isa. Nabi Isa ini umurnya cuma 30 tahun, makanya dia diberikan tugas sholat maghrib. Naik langit yang berikutnya, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu sholatnya sholat isya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir itu sholat zuhur tadi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sholatnya zuhur 4 rakaat. Makanya Rasulullah itu dalam Isra dan Mi'raj naik ke atas langit ketemu dengan rohnya para nabi, yang sampai sekarang pun ditugaskan para nabi itu di langit 1 sampai 2. Kalau saya sebutkan ayatnya satu persatu sangat panjang, mungkin kalau saya sebutkan ayatnya saja. Kalau Nabi Musa itu innani ana la ilaha illa huwa wa aqimis sholata lillahi. Kemudian Nabi Isa itu waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan seterusnya, wa kana ya'muru ahla bis sholati waz zakati wa kana yadhuru maradiya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Isra Mi'raj ini adalah memotivasi kita, siapa yang bisa disiplin sholat fardunya 5 waktu, insya Allah nanti roh kita begitu meninggal dunia, begitu disuruh naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru setelah sampai selesai yang 7, Nabi Harun, Nabi Musa turun ke bawah, mayatmu mau dimandikan, saksikan. Mayatmu akan disembahyangkan di Masjid An-Nabawi. Habis itu jenazah akan diantarkan ke kubur. Itu rohnya melihat, menyaksikan. Alangkah senangnya orang yang sholatnya absennya mencapai nilai 90 apalagi 100. Itu sebabnya dianjurkan selalu sholat berjamaah agar rapor kita ini begitu kita meraih meninggal dunia, menyaksikan roh kita senyum, dimandikan, padahal keluarganya nangis semua, disembahyangkan keluarganya nangis semua, temannya nangis semua, kita senyum. Bahkan dalam hadis qudsi, antarkan jenazahnya turun 70.000 malaikat kawal jenazah ini. Kenapa ya Allah? Ini orang ahli sholat jamaah, ini orang ahli baca Quran. Saya baca di kalender tadi, kalau ada seseorang di dalam perutnya dadanya tidak ada sama sekali baca Quran, seperti rumah berantakan. Tapi kalau dadanya perutnya besar ini penuh dengan baca Quran, katanya malaikat
mayat ini perutnya besar seperti orang kena penyakit tifus. Itu isinya perbuatan roh. Jangan kamu sentuh-sentuh. Jadi malaikat cuma salam. Karena apa? Ini orang ahli baca Quran. Besok dia akan dijemput oleh para bidadari dan malaikat dikawal orang yang ahli baca Quran. 3 kali hatam, seminggu hatam. Itu seperti para sahabat Rasul. Mudah-mudahan orang-orang yang sholat jamaah membaca Quran. Yang ahli sholat malam ini kuburannya terang, kuburannya luas, 10 ziraan 70 meter. Hadis sholat. Jadi hikmahnya di sholat ini adalah mengingatkan kita sholat jamaah yang rajin, baca Quran yang rajin, tidak perlu terjemahnya dibaca. Iqra'ul Quran, bukan terjemahnya. Tapi saya pernah Ustaz, saya kan nggak bisa baca Quran, terjemahnya baca sama terjemah. Daripada akan jawab, iya nggak boleh. Tapi hadis ini kalau bocoran bukan artinya. Makanya berlomba-lomba para sahabat menghantarkan doa kelas Rasulullah satu hari khatam. Para sahabat satu hari khatam. Kelas kita seminggu sudah hebat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir hikmahnya. Kalau kita ini rajin sholat berjamaah, maka di sini ada sebutkan ada 5 keistimewaan orang yang mengerjakan sholat berjamaah. 1, sukses dan menang dalam segala urusan. Jadi kalau orang pengen cita-citanya sukses, usahanya, anaknya juga sukses, diterima di perguruan tinggi dengan mendapatkan beasiswa, rajin sholat jamaah, rajin sholat malam, rajin baca Quran. Saya tanya, sampai kita sukses anaknya, bisa di UI, bisa di UNER, bisa di ITB. Saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Saya tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan saya tidak pernah meninggalkan sedekah kalau bersih. Sukses. Yang terakhir kalau mau sering puasa Senin Kamis, pasti sukses. Kalau anak muda, cucunya membaca rajin puasa Senin Kamis untuk sukses. Yang kedua, akhlak. Orang yang rajin sholat ini akhlak terpuji, terhindar dari perbuatan yang tercela. Yang nomor 3, bersih jasmani dan rohaninya, bersih dari dosa, bersih dari pemikiran-pemikiran yang jelek dan buruk, bersih dari akhlak yang buruk. Yang terakhir, mendidik patuh dan disiplin. Orang yang beribadah disiplin selalu mendapatkan pertolongan Allah dan akhirnya selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul huwa ahad wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa ala alihi wasallam. Amma ba'du fa ya nas ittaqu bima wa tawammanu hazar wa ala muhammad amarakum bi amrin wa nasi wa sallallahu alaihi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil
akbar wa la dzikrullah.